Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, biar kuasa Engkau hadir Tuhan, membawa suatu kekuatan buat kami, sehingga kami Tuhan, dari percaya, sehingga dipercayai, kemudian sangat percaya bahwa kuasa Engkau luar biasa, dan mempengaruhi hidup kami secara luar biasa juga Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami terus mempercayai firman Engkau menjadi kehidupan kami hari ini dan selamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara selamat pagi. Saudara tahu nggak kalau misalnya kenapa kita itu mengalami kekhawatiran yang luar biasa? Apalagi di zaman modern ini. Dan pikiran kita itu, gelombangnya itu nggak jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak informasi yang masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tahu mana benar, mana salah. Kalau saya ibaratkan adalah pikiran kita itu seperti ring tinju, di mana semua informasi bisa masuk dan ikut bertanding. Yang harus kita lakukan adalah apa? Yaitu tidak sembarang memasukkan informasi, sehingga informasi itu memukul kita dan masuk ke dalam hati kita dan mempengaruhi emosi kita. Akibatnya kita cemas dan khawatir. Ada informasi yang memang mungkin selama ini kita tidak sadari, bahwa ternyata ada satu artikel mengatakan bahwa virus itu bergetar pada frekuensi yang rendah saja. Nah, kalau kita khawatir, takut, dan macam-macam, tanpa sadar, virus itu frekuensinya rendah. Dan emosi kita juga dalam frekuensi yang rendah. Akibatnya kita sakit. Akibatnya kita mengalami suatu tekanan yang besar. Nah, ternyata Bapak Saudara sekalian, untuk menjawab masalah ini adalah perasaan takut dan khawatir itu harus dinaikkan frekuensinya. Menjadi apa? Menjadi hati yang gembira atau hati yang bahagia. Supaya bisa berjalan dengan baik gimana? Bukankah selama kita hidup kan selalu kita merasakan antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Nah, pertanyaannya gini, kalau kekhawatiran itu banyak mendominasi kegembiraan kita, akibatnya kita terserang virus. Rahasia apa yang firman Tuhan katakan pagi ini, biar kita bisa mendapat satu kata yang luar biasa, yaitu kita fearless, tidak takut akan semua kejadian itu. Jadi kita akan buka di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat ke-22. Mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak pagi ini kita disudutkan atau dihadapkan dengan satu pengertian yang jelas. Kalau kita punya hati yang selalu bergembira, maka getaran frekuensi hidup kita itu di nada yang lebih tinggi. Ayat ini mengatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini saya dapat bukan informasi dari artikel, tapi dari Alkitab mengatakan demikian. Artinya ribuan tahun yang lalu suatu wisdom atau kebijaksanaan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, agar kita fearless, seperti yang pertama saya katakan, agar kita fearless, apa yang kita lakukan? Ada 3 yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita harus punya belief. Beliefnya apa ya? Hati yang gembira adalah obat. Jadi frekuensi hidup kita akan bukan di level rendah, tapi level tinggi. Kita mesti percaya itu. Nah, kemudian kita buat iman ini menjadi kenyataan, yaitu dengan confidence. Confidence artinya apa? Ingat bahwa hati yang gembira adalah obat, mengobati seluruhnya. Bapak Saudara perhatikan baik-baik, ada suatu klub, cuman isinya ketawa. Nah, kenapa ketawa berhubungan dengan kebahagiaan? Ternyata ketawa itu, otot-otot di muka kita itu menjadi lentur. Akibatnya, Bapak Saudara sekalian, itulah obat daripada segala kesetresan kita, ketakutan kita. Kalau kita takut, kita gentar, semua otot-otot di muka kita itu akan kencang, dan akibatnya kita frekuensinya rendah.
Nah, virus itu akan bercengkrama dengan hidup saudara, dan saudara akan mengalami imunitas yang rendah. Nah, saudara sekalian, yang ketiga adalah trust. Pada saat kita mempercayai, supaya dipercaya gimana? Ya kita lakukan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti lagu mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Jadi Bapak Saudara sekalian, supaya kita senang, kita dapat obat yang luar biasa, mari kita dengar firman Tuhan ini menjadi suatu rema. Ini menjadi kekuatan sehingga kita fearless. Apakah ini fearless itu sesuatu yang tidak akan terjadi? Saya katakan pasti terjadi. Kalau kita percaya, apapun masalahnya, apapun rintangannya, apapun problemnya, sehingga kita akan melihat firman Tuhan di atas segala kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu akan menggarami hidup kita. Dan firman Tuhan itu akan memberikan hidup buat kita. Bukankah hidup ini bukan sekedar makan dan minum pakaikan? Hidup itu adalah mendalami firman. Dan firman itu menjadi kehidupan. Itulah kita akan menjadi fearless. Amin buat firman Tuhan.